Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik kita hari ini, kita masih membahas buku tematika. Sekarang untuk pembelajaran subtema 2 yang berjudul Wujud Benda. Lalu untuk pembelajarannya yaitu pembelajaran ke-1. Ananda bisa membuka buku tematikanya pada halaman 59 sampai 61. Ayo Ananda semua siapkan buku tema 3-nya ya dan alat tulisnya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang wujud benda. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 59. Wujud benda dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada benda padat. Yang kedua ada benda cair. Dan yang ketiga ada benda gas. Ini adalah macam-macam dari wujud benda. Jadi ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang benda padat dulu ya. Jadi, sifat dari benda padat ini antara lain yang pertama yaitu bentuknya tetap. Yang kedua dapat digenggam. Jadi, benda padat ini bisa kita genggam. Yang ketiga, volumenya tetap. Itulah sifat-sifat dari benda padat. Dan coba Ananda perhatikan di sekitar Ananda. Contoh dari benda padat apa saja ya? Contoh benda padat antara lain yaitu buku, botol, dan sendok. Ini adalah contoh beberapa dari benda padat. Dan masih banyak lagi contoh dari benda padat. Misalnya ada pensil, penghapus, penggaris, baju, dan sebagainya. Nah, Ananda bisa melihat contohnya ada pada sendok. Sendok ini dapat kita genggam kan? Nah, maka dari itu, sendok merupakan contoh dari benda padat. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang benda cair. Sifat benda cair antara lain yang pertama yaitu bentuknya berubah sesuai bentuk wadahnya. Yang kedua tidak dapat digenggam. Berbeda dengan benda padat tadi yang bisa kita genggam, sedangkan untuk benda cair ini tidak bisa kita genggam. Yang ketiga, volumenya tetap. Nah, coba Ananda perhatikan di sekitar Ananda. Contoh dari benda cair ini apa saja ya? Contoh benda cair antara lain yaitu ada air. Nah, kita tidak bisa menggenggam air ini bukan? Karena ketika kita sentuh atau kita genggam, air ini akan jatuh ke bawah. Sehingga air ini termasuk benda cair. Lalu contoh yang lain yaitu adalah minyak. Dan ada juga kecap. Coba Ananda perhatikan kecap ini. Kecap ini terdapat pada mangkok dan sendok. Nah, bentuk dari benda cair ini sesuai bentuk wadahnya. Jika kita taruh kecap ini di dalam mangkok, maka kecap ini akan berbentuk seperti mangkok. Begitu pula bisa Ananda perhatikan kecap yang ada di sendok ini. Tentunya bentuknya seperti dengan sendok. Itulah sifat-sifat dan contoh dari benda cair. Dan yang terakhir yaitu ada benda gas. Sifat benda gas antara lain yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Yang kedua volumenya berubah. Coba Ananda perhatikan benda-benda di sekitar Ananda lagi. Contoh dari benda gas ini antara lain apa saja ya? Contoh benda gas antara lain yaitu ada asap. Lalu ada udara yang ada di balon. Ingat ya, bukan balonnya, tetapi udara yang ada di dalam balon. Yang ketiga, ada gas yang di dalamnya tabung gas. Ingat ya, bukan luarnya, bukan berupa tabungnya, melainkan gas yang ada di dalam ini yang merupakan benda gasnya.
Itulah contoh-contoh dari benda gas. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang mengkonversi satuan jarak. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 62. Pada pembelajaran subtema 1, kita sudah membahas tentang satuan panjang. Untuk kali ini, pada pembelajaran subtema 2, kita akan mempelajari tentang satuan jarak. Satuan jarak dapat dinyatakan dalam kilometer atau yang biasa disingkat dengan km dan bisa juga dinyatakan dalam meter atau yang biasa disingkat dengan m. Nah, untuk satuan jarak ini 1 kilometer sama juga dengan 1000 meter. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian, Miss di sini akan menjelaskan contoh soal. Misalnya, ada 5 kilometer. Nah, 5 kilometer ini akan kita rubah ke dalam meter menjadi berapa? Sama seperti satuan panjang kemarin. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita menggunakan cara dikali. Karena tadi 1 kilometer merupakan 1000 meter. Jadi, caranya yaitu 5 dikali 1000. Sama seperti sebelumnya, untuk mengalihkan bilangan ke lipatan 10, kita bisa mengalihkan yang pertama, yaitu 5, kita kalikan dulu dengan 1. 5 dikali 1, hasilnya adalah 5. Kemudian, Ananda lihat coba, ada berapa angka 0 pada bilangan 1000 ini? Pada bilangan 1000 ada 3 angka 0. Maka bisa kita tuliskan angka 0 3-nya di sini. Menjadi hasilnya 5000. Jadi 5 dikali 1000 hasilnya adalah 5000. Maka bisa kita tuliskan jawabannya di sini. Jadi 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda masih bisa memahami untuk penjelasan ini? Selanjutnya, Miss berikan contoh soal lagi, yaitu ada 50 kilometer, kita rubah menjadi meter menjadi berapa? Caranya sama seperti tadi, yaitu 50 dikali 1000. Sama seperti sebelumnya. Pertama, kita kalikan dulu, yaitu 5 dikali 1. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Kemudian coba sekarang Ananda hitung. Ada berapa angka 0 pada perkalian 50 dikali 1000 ini? Pertama, di sini Ananda bisa melihat ada angka 0 pada angka 50 ini. Kita hitung ada 1. Kemudian pada bagian 1000 ada 3 angka 0-nya. Berarti jika kita jumlahkan, jumlah semua angka 0-nya ada 4. Maka bisa kita tuliskan angka 04-nya di sini. Sehingga hasilnya adalah 50.000. Jadi 50 dikali 1000 hasilnya adalah 50.000. Maka bisa kita tuliskan jawabannya di sini. Sehingga 50 km sama dengan 50.000 meter. Bagaimana Ananda? Cukup mudah bukan untuk mengerjakan soal ini? Selanjutnya, Miss akan berikan contoh soal lagi. Tetapi Ananda harus mengingat lagi ya, bahwa 1 kilometer itu artinya sama dengan 1000 meter. Atau jika dibalik, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Sekarang Miss akan berikan contoh soal, yaitu jika ada 7000 meter dirubah menjadi kilometer menjadi berapa? Untuk mengerjakan soal ini, Ananda mesti mengingat lagi tadi bahwa 1000 meter merupakan sama dengan 1 kilometer. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, caranya yaitu 7000 dibagi 1000. Untuk mengerjakan ini, pertama kita lihat dulu angka depannya seperti tadi, yaitu kita hitung dulu 7 dibagi 1 dulu. 7 dibagi 1 hasilnya adalah
7. Kemudian coba sekarang Ananda perhatikan jumlah angka 0 yang ada pada bilangan 7.000 ini. Jumlah nolnya ada 3. Dan juga Ananda perhatikan jumlah 0 yang ada pada bilangan 1000. Jumlah 0 pada bilangan 1000 ini juga ada 3. Maka seperti sebelumnya, untuk menghitung pembagian pada bilangan kelipatan 10, kita kurangkan jumlah nolnya ataupun tidak kita pakai. Pertama, kita coret dulu angka 0 yang ada pada bilangan 1000 ini. Tadi pada bilangan 1000 ini ada 3 angka, jadi kita coret nolnya, tiga-tiganya. Dan juga sama, jika kita menyoret pada bilangan angka 1000-nya, angka 0-nya ada 3, maka kita coret juga angka 0 pada bilangan 7000 ini juga 3. Sehingga coba Anda perhatikan, semua angka 0-nya sudah dicoret ataupun menghilang. Jadi kita tidak perlu menuliskan angka 0-nya. Jadi hasil pembagian dari 7000 dibagi 1000 hasilnya adalah 7. Maka bisa kita tuliskan jawabannya di sini. Jadi kita dapat mengetahui bahwa 7000 meter sama dengan 7 kilometer. Bagaimana Ananda? Cukup mudah bukan? Selanjutnya, Miss berikan contoh soal lagi, yaitu sekarang ada 70.000 meter, berapa jika kita ubah menjadi kilometer? Untuk mengerjakan soal ini sama seperti tadi, yaitu caranya dibagi. Jadi, 70.000 dibagi 1000. Pertama, kita bagi dulu angka 7 dibagi 1. 7 dibagi 1 hasilnya adalah 7. Sekarang coba Ananda perhatikan lagi. Jumlah angka 0 pada bilangan 70.000 ini. Pada bilangan 70.000 ini, jumlah angka 0-nya ada 4. Sedangkan pada bilangan 1000 ini, jumlah angka 0-nya ada 3. Nah, jumlah bilangan angka 0-nya berbeda. Yang satu ada 4, yang satunya lagi ada 3. Maka bisa kita selesaikan dengan cara yaitu pertama kita coret lagi pada bilangan 1000-nya, yaitu pada angka 0, di sini kita coret. Tadi pada angka 0 pada bilangan 1000 jumlah 0-nya ada 3. Nah, maka kita coret juga 0-nya pada bilangan 70.000 ini, 0-nya kita coret 3 juga ya. Karena jika kita mencoret pada bagian yang kanan, yaitu pada bagian 1000, 0-nya kita coret 3, maka pada bagian kirinya kita coret juga bilangannya 0-nya 3. Nah, dari sini Ananda bisa melihat, ternyata masih ada sisa angka 0 ini yang tidak kita coret. Maka sisa angka 0 ini bisa kita taruh di angka 7-nya. Seperti ini. Maka hasilnya 70.000 dibagi 1000 hasilnya ada 70. Itulah Ananda perbedaan bagaimana cara melakukan pembagian. Jadi kita mencoret angka 0-nya sesuai dengan angka yang ada di kanan. Seperti tadi, pada angka 1000-nya jumlah 0-nya ada 3, maka kita coret juga pada bilangan 70.000-nya 0-nya kita coret 3, dan masih ada sisa 0-nya 1. Maka bisa kita tuliskan sisa angka 0-nya. Jadi, untuk jawaban 70.000 meter menghasilkan sama dengan 70 kilometer. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda bisa memahami untuk materi ini? Cukup mudah bukan untuk memahami materi konversi satuan jarak ini? Selanjutnya, Ananda diberikan tugas untuk hari ini, yaitu Ananda mengerjakan soal yang Miss berikan, yaitu ada 4 soal. Ananda mengerjakannya di buku tulis ya, dan menggunakan cara. Ini merupakan pembelajaran yang tadi kita sudah bahas, yaitu tentang mengkonversi satuan jarak dari kilometer ke meter dan sebaliknya dari meter ke kilometer. Inilah tugas Ananda untuk hari ini.
Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi pertama kita hari ini. Semoga Anda semua masih tetap semangat belajar dan beribadahnya dari rumah ya. Dan Miss selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.